Aduh, Iya. ya, kita udah bisa lihat aja sampai jam segini aja masih ramai banget yang datang. Di dalam pun masih banyak sekali gitu. Dan udah tahu lah, memang udah expected bahwa tidak akan mungkin bisa ngobrol lama-lama, nggak akan mungkin bener-bener datang salaman foto itu aja tadi kayaknya Al tuh udah nggak makan udah entah berapa jam, jadi dia pas aku mau salaman itu dalam keadaan kelaparan banget, jadi sempat sebentar dia cuma makan mungkin cuma sesuap dua suap habis itu langsung salaman lagi. Tapi indah banget di dalam ya, tetap ciri khasnya Mas Dhani itu tetap terasa banget gitu, dan penggabungan antara musik, seni, Jawa banget, tetap rocknya juga tetap ada gitu. Nah ini sih menyenangkan, berkesan. Gunungan hari ini Bunda Mei tidak hadir ke Eropa seperti apa? Iya, aku kurang tahu nih ya beritanya yang seperti apa, tapi yang pastilah itu sebagai seorang ibu aku bisa membayangkan tuh wah pasti membahagiakan sekali hari ini. Kemarin juga katanya udah mulai ada prosesi ya. Jadi didoakan aja. Banyak penampilannya hari ini menarik banget. Penampilannya hari ini menarik banget seperti apa? Iya. Biar bagaimanapun pasti happy ya. Semua di dalam kelihatan indah, kelihatan happy, menyenangkan, semuanya full of love. Benar langsung aja nih dengan penampilan baru. Penampilan baru seperti apa nih, Mbak Den? Ya alhamdulillah. Gua jawab. Ya alhamdulillah ya udah. Ini memang hari ini tuh hari ke-16 ya. Dari aku kemarin awal bulan rhinoplasty di Bangkok kebetulan, dan memang baru 4 hari lalu aku sampai lagi ke Indonesia, dan ya udah berkegiatan lain. Pada akhirnya menyusul untuk open hidung itu apa sih yang membuat kamu jadi Alasannya mungkin Mbak Den. Ya, jadi sebenarnya ini adalah plan yang aku punya udah lama. Cuma aku memang nggak pernah share sama siapapun. Cuma makanya kalau misalnya dilihat, aku selalu bilang apakah setelah facelift akan melakukan apa lagi, aku selalu bilang possibly dengan besar. Tapi aku nggak pernah share apa. Bahkan semua prosedur plastik surgery yang aku lakukan itu semuanya sebetulnya sudah ridho dan restu dari almarhum. Jadi semua tidak aku tidak sendiri. Maka tidak ada bulan Januari. Aku pertama kali waktu itu surgery di tahun 2023 itu facelift, lower facelift di area. Lalu 2025 ini aku melakukan 2 prosedur. Bulan Februari itu facelift juga wajah bagian yang ke atas, dan kemarin ini aku melakukan rhinoplasty. Dan semua ini sudah aku minta izin sama mama, tidak mendapatkan restu dari beliau. Bahkan sebelumnya Pramudia aku cerita sedikit aja yang support sekali untuk aku melakukan prosedur-prosedur di sini adalah beliau. Dan ini adalah suatu plan yang sudah aku persiapkan dari jauh-jauh. Dulu waktu 2023 mama masih ada, jadi waktu surgery waktu itu mama nggak nemenin, cuma mama lah yang waktu itu doain pada saat aku lagi di ruang operasi juga, dia doa, ngaji, sholat dan segala macam untuk kelancaran semuanya. Dan tahun ini karena memang sudah aku planning dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa sama seperti mamanya? Karena pertama biayanya besar banget. Ratusan juta, iya. Berapa Mbak? Berapa totalnya? Yang rhinoplasty sendiri kemarin aku lakukan di Bangkok ya, di Thailand, dengan dokter namanya ini udah terkenal banget untuk urusan rhinoplasty, terkenal, he is the best, memang beliau yang terbaik ya, namanya Dr. Kosi. Jadi kita udah tahu kalau udah nyebut namanya beliau, kita udah tahu bahwa ini pasti harganya mahal. Dan memang betul pada saat aku cek juga harganya itu 660.000 baht, kalau misalnya dikurskan sekitar 300 juta gitu. Jadi memang secara dananya juga butuhnya besar, aku juga harus libur sekian lama nggak kerja gitu, sehingga otomatis penghasilan itu juga harus sekian lama. Anakku juga aku mesti pikirin gimana pengaturannya. Jadi ini semua sudah aku persiapkan sejak lama. Untuk tetap kerjaan nggak sih? Dengan hasilnya itu. Ada next lagi sih Mbak, maksudnya yang mungkin ada. Tidak menutup kemungkinan. Memang belum merencanakan apapun dalam sebenarnya, cuma tidak menutup kemungkinan. Bagaimana menghadapi Oke, aku jawab terus. menghadapi pro kontra dari netizen sendiri seperti apa? Ada sinus nggak ada. Aku tidak ada masalah dengan ini. Jadi semuanya 100% aku melakukan tindakan ini memang untuk kebutuhan estetik. Kenapa? Karena aku ini yang sebetulnya juga kenapa mungkin
aku jelasin sedikit kenapa almarhum mama itu sangat amat sensitif, karena beliau dulu yang pertama kali bilang kamu harus benerin, kamu harus menjaga. Kenapa? Karena beliau bilang kamu masih bekerja di dunia dan ini masih menjadi sumber nafkah utama aku, gitu. Jadi karena itu untuk aku yang usia aku ini 47 tahun loh, teman, 47 tahun usia aku. Untuk aku bisa terus bertahan di dunia entertainment di usia aku yang udah sekarang ini itu gak apa-apa. Dan banyak memang hal-hal yang harus aku lakukan, korbankan mungkin ya. Tapi habis gimana? Sampai saat ini inilah yang masih aku gitu. Jadi ya anggaplah ini sebagai investasiku. Mudah-mudahan dengan cara ini aku masih bisa mempertahankan karirku, memperpanjang umur aku gitu. Jadi kebutuhannya SN. Pada saat aku ketemu sama dokter Kosit, aku juga bilang sama beliau. Aku langsung bilang sama beliau gini, dok, saya ini mau operasi ini buat bekerja, saya bilang. Jadi saya ini kepengen ibu saya bagus saat dilihat di kamera. Jadi aku tunjukin sama dia tuh YouTube aku pada saat aku lagi diwawancara, teman tuh itu kan ada tuh aku kasih lihat. Sehingga beliau lihat, oh ternyata di kamera tuh wajahnya Dinda seperti ini. Sehingga yang perlu dibenerin ini supaya di kamera terlihat di layar TV terlihat lebih serasi. Sebenarnya itu. Jadi saya Pro kontra dari mungkin pro kontra itu udah pasti, udah tahu bahwa itu memang akan terjadi, expected aku sudah tahu. Ya tapi aku bisa bikin apa? Jadi keputusan yang memang sudah keputusan aku sudah pertimbangkan masak-masak segala resikonya ya memang sudah aku pelajari juga, sampai pemilihan dokter pun sudah aku dengan hati-hati aku lakukan. Jadi ya aku nggak akan bisa merubah semua netizen untuk jadi pro, ya nggak apa-apa, itu namanya memang ya sudah. Tapi terlihat lebih beda, lebih cantik dan berbeda dengan Dena dari wajahnya itu seperti apa ketika mengaca gitu? Ya sejujurnya kalau aku sih alhamdulillah happy aja dengan hasilnya. Tapi yang lucu sebenarnya Aisyah, sampai saat ini aku masih belum ketemu sama dia langsung. Dan aku itu video call sama Aisyah itu sehari bisa 3 kali, 4 kali video call. Dan sampai sekarang dia masih belum nyadar kalau aku habis rinoplasti. Dan aku belum ngomong sama dia. Alasan kenapa aku nggak ngomong karena 2020 tahun bulan Februari waktu aku facelift, aku bilang sama Aisyah, ya mau facelift ya doain ya, aku bilang gitu. Gara-gara aku bilang itu malamnya dia nggak bisa tidur. Besokannya dia nangis, dia telepon aku, dia bilang ibu aku nggak bisa tidur tadi malam. Kenapa? Aku bilang karena kamu bilang kamu mau sendiri. Dia ini kan anak yang punya pengalaman yang enak ya sama rumah sakit ya. Dia berurusan dengan rumah sakit, dia ngeliat hal-hal yang mungkin menyakitkan buat dia di rumah sakit. Apalagi dia juga pernah menjalani namanya surgery. Sehingga itu menakutkan buat dia untuk tahu aku menjalani namanya surgery. Walaupun itu surgery-nya untuk surgery kecantikan. Sehingga kali ini aku nggak bilang sama dia. Jadi selama aku di Bangkok, aku video call sama dia. Selama itu hidung aku masih bengkak dan masih ada itu, aku nggak liatin kameranya gitu. Tapi pernah sekali, aku nggak tahan karena aku kangen banget sama dia, aku liatin, dia kaget. Terus dia ngomong gini, ibu, kamu surgery lagi? Dia bilang gitu. Terus aku kaget, aku ketawa. Terus aku cuma bilang gini lagi, kenapa kamu mikir ini surgery? Kenapa kamu nggak mikir aku cuma pakai nose bridge biasa? Dia diam aja. Dia bilang gitu, ya aku pikir udah biarin aja. Nanti kan bentar lagi nih aku mau pulang ke Singapura, dia akan lihat sendiri nanti aku baru. Tapi melihat perubahan dari mukanya kan itu sendiri. Iya sih, sampai sekarang